Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevan Firus Adiarsyah, NPM 211031071070112. Di sini saya ingin mempresentasikan karakteristik dan perbedaan individu. Pengertian individu. Individu adalah manusia yang berkedudukan sebagai pribadi yang utuh, pilah, dan khas. Sebagai subjek yang merupakan kesatuan psikofisik dengan berbagai kemampuannya untuk berhubungan dengan lingkungan, dengan sesama, dan dengan Tuhan yang menciptakannya. Karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat karakteristik, bawaan, dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Perbedaan individu. Dalam kajian psikologis, masalah individu mendapat perhatian besar, sehingga melahirkan cabang psikologi yang dikenal individual psikologi diferensial atau psikologi, yang memberikan perhatian besar terhadap penelitian tentang perbedaan antar individu. Secara umum, perbedaan individual dibagi menjadi dua, yaitu perbedaan secara vertikal dan secara horizontal. Perbedaan vertikal adalah perbedaan individu dalam aspek jasmani seperti bentuk, tinggi, besar, kekuatan, dan sebagainya. Perbedaan horizontal adalah perbedaan individu dalam aspek mental seperti tingkat kecerdasan, bakat, minat, ingatan, dan emosi. Di sini ada beberapa aspek perbedaan individual. Yang pertama, perbedaan fisik motorik. Apa itu perbedaan fisik motorik? Perbedaan individual dalam fisik tidak hanya terbatas pada aspek-aspek yang teramati oleh panca indera seperti bentuk atau tinggi badan, warna kulit, warna mata atau rambut, jenis kelamin, nada suara, atau bau keringat, melainkan juga aspek fisik yang hanya dapat diketahui setelah diperoleh informasi atau diadakan pengukuran usia, berat badan, kecepatan lari, golongan darah, pendengaran, penglihatan, dan semacamnya yang tidak dapat diamati perbedaannya dengan penginderaan. Yang kedua yaitu ada perbedaan inteligensi. Apa itu perbedaan inteligensi? Inteligensi adalah salah satu kemampuan mental, pikiran, atau intelektual dan merupakan bagian dari proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Secara ilmu inteligensi dapat dipahami sebagai kemampuan beradaptasi dengan situasi yang baru secara cepat dan efektif. Ada juga yaitu perbedaan kecakapan bahasa. Kemampuan berbahasa adalah kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dalam kalimat yang bermakna, logis, dan sistematis. Kemampuan berbahasa anak didik berbeda-beda. Ada yang berbicara lancar, singkat, dan jelas. Ada pula yang gagap berbicara, berbelit-belit, dan tidak jelas. Yang keempat yaitu perbedaan psikologis. Apa itu perbedaan psikologis? Perbedaan psikologis peserta didik juga terlihat dari aspek psikologisnya. Ada anak yang mudah tersenyum, gampang marah, berjiwa sosial, sangat egois, cengeng, pemalas, rajin, dan ada pula yang pemurung dan seterusnya. Kesorotan psikologis memang sangat kompleks dan sangat sulit dipahami secara tepat karena menyangkut apa yang ada di dalam jiwa dan perasaan peserta didik. Bukan berarti seorang guru mengabaikan kondisi tersebut. Salah satu cara yang mungkin dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan kepada peserta didik secara pribadi. Dengan cara ini mungkin guru dapat mengenal peserta didik tersebut lebih dalam, keinginan-keinginannya, kebutuhannya yang ingin dicapainya. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.